Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. How are you today? Hopefully you are right. Welcome back to my YouTube channel with Mr. Acha. Today I'm going to explain about present perfect tense. But before I explain present perfect tense, I want you to watch my previous video about simple present because it's hard to understand the present perfect tense if you haven't learned and mastered the simple present tense. So hopefully you have learned about simple present and then you move to present perfect. Before you continue watching my video, I want you to hit the subscribe below, somewhere below, and please click like and share. Now I'm going to explain our lesson today by using bahasa because some of you maybe cannot understand what I say fully if I speak full English. So I try to make you understand by using bahasa. Today we are going to learn about so today we are going to learn about present perfect tense. Why should we learn about present perfect tense? What's the function we learn about simple present perfect tense? Okay. So here we use a present perfect tense to talk about activities which have been done recently and their effects still exist now. Jadi kita menggunakan present perfect tense untuk berbicara aktivitas, to talk about activities, untuk berbicara aktivitas atau kegiatan which have been done, yang baru saja dilakukan recently, baru-baru ini, and the effects dan efeknya still exist now. Misalnya 5 menit sebelum saya buat video saya telah makan, berarti kalau saya membuat kalimat berarti saya menggunakan present perfect tense. For example, maybe I will give example later, but for example I say I have eaten recently. Saya baru-baru saja telah makan, ya. And the meaning for present perfect tense is, meaningnya dia bermakna telah. Dia bermakna telah. And the kinds, jenisnya terbagi dua, ya, ada jenisnya, jenis. The first one there is we call nominal sentence, and the second is verbal sentence. Jadi present perfect ini terbagi dua. Yang pertama adalah nominal sentence, kalimat nominal. Tentunya dia menggunakan be, ya. Be itu anggotanya is, are untuk present, ya.
to be present is are, to be past atau be past was were. Kemudian to be perfect atau yang dibilang dalam present perfect itu kita pakai been. Kemudian to be continuous kita pakai being. Kemudian to be future kita pakai be ya, be. Oke, kemudian kalimat yang kedua untuk present perfect itu adalah verbal sentence. Oke, I'm going to explain it one by one. Now I'm going to explain first about nominal sentence. Okay, you may prepare your pen and pencil or anything that you can use to write and your notebook. Okay, I'm going to explain nominal sentence. You may write and then you may say it. Jadi mohon materinya ditulis ya, ini materinya penting. Okay, so we learn first about nominal sentence. Okay, for example, I say here, I have been tired. Okay, saya you say I have been sleepy. For example, I have been sleepy. Saya telah mengantuk. Berarti saya mengantuknya mungkin 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu, tapi sekarang tidak mengantuk lagi. Berarti kalimat ini adalah termasuk present perfect tense. Artinya kalimat kondisinya, keadaannya sudah dimulai di waktu lalu, tapi efeknya masih ada sekarang ya. Telah terjadi tapi masih ada efeknya sekarang. Itu namanya present perfect tense. Dalam present perfect tense untuk nominal sentence kita menggunakan adjective ya. Adjective. Oke, ini subjeknya. Kemudian kita menggunakan have ya. Have auxiliary verb, ini auxiliary verbnya, auxiliary verb kata kerja bantu. Ini adalah be ya. Be-nya. Be ketiga ya dalam hanya verb 3-nya. Be verb 3 ya. Oke, be ini adalah bentuk ketiga dari be ya. Is are bentuk pertama, was were bentuk kedua, dan be ini bentuk ketiganya. Oke, kemudian kalimat negatifnya berarti saya katakan I have not been sleepy. Oke, have not ya. Kemudian bertanya berarti tarik ke depan ini, ke depan subjek I, berarti have I been sleepy? So the answer is yes. Yes, I have. Or no, I haven't. Oke, ingat ya, have di sini bermakna telah ya. Jadi di sini kita menggunakan kata have atau has ya. Ini bermakna telah. Jadi bukan bermakna mempunyai ya, bukan mempunyai, tapi di sini have dan has itu bermakna telah. Contohnya I have been sleepy, saya telah mengantuk. I have not been sleepy, saya belum mengantuk ya. Kemudian have I been sleepy, apakah saya telah mengantuk? Yes, I have. Ya, saya telah. No, I haven't, saya belum mengantuk. Oke. Kemudian untuk contoh yang lain, contohnya kita pakai subjek she ya, atau he has been at home, atau saya kata lebih lain ya, he has been a doctor. Dia telah menjadi seorang dokter. Di sini bermakna menjadi ya.
Kalau di sini artinya bin tidak bermakna menjadi, tapi dia tidak memiliki makna. Kalau ketemu dengan kata sifat, bin itu tidak memakai arti. Tapi kalau bin ketemu dengan kata benda, noun, bin itu bermakna menjadi. Maksud saya dia telah menjadi seorang dokter. Berarti sekarang dia bukan dokter lagi. Mungkin baru berhenti jadi dokter. Berarti kalimat negatifnya berarti he has not been a doctor. Ya, dia belum pernah menjadi seorang dokter. Kemudian kalimat bertanya berarti has he been a doctor? Apakah dia pernah menjadi seorang dokter? Berarti yes, he has. Or no, he hasn't. And then another example, Budi has been at home. Budi has been, subjeknya tunggal ya, kita pakai has. Budi has been at home. Nah, ini at home ini di sini adalah adverb of place, keterangan tempat ya. Berarti kalimat negatifnya berarti Budi has not been at home. Budi tidak pernah berada di rumah. Bertanya berarti has Budi been at home? Berarti yes, he has, or no, he hasn't ya. No, kita pakai pronoun ya. He hasn't ya, hasn't. Jadi intinya saya kasih kesimpulan. Jadi present perfect tense dalam kalimat nominal itu kita selalu menggunakan have, has. Kapan kita menggunakan have? Ketika subjeknya I atau subjeknya jamak, you, they, we, the students, maka the students artinya pakai s, berarti banyak siswa, juga satu siswa. Berarti kalau subjeknya banyak, maka kita harus menggunakan have. Tetapi kalau subjeknya tunggal, he, she, it, Budi, satu orang, orang ketiga tunggal atau benda ketiga tunggal, maka kita harus menggunakan has ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, the students, kita pakai have. Kalau subjeknya banyak, kita pakai have. Kalau subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal, kita pakai has. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam kalimat nominal sentence ini untuk present perfect kita selalu menggunakan been ya. Been ini bentuk ketiga dari be. Been di sini kalau ketemu dengan adjektif itu tidak ada artinya ya. Contohnya I have been sleepy, saya telah mengantuk. Berarti dia mengantuk 5 menit yang lalu, sekarang tidak mengantuk lagi. Kemudian been di sini ketemu dengan kata benda itu bermakna menjadi. Kalau di sini tidak ada artinya been, kalau di sini been bermakna menjadi. Contohnya he has been a doctor, dia telah menjadi seorang dokter. Jadi been bermakna menjadi. Jadi mungkin kemarin dia menjadi seorang dokter, tapi sekarang tidak lagi, tapi efeknya masih ada karena mungkin masih ada ilmunya mungkin, atau masih ada seragamnya, maka telah dimulai waktu lalu tapi masih ada dampaknya sekarang, efeknya.
Jadi bin di sini bermakna menjadi. Kemudian bin yang ketiga kalau ketemu dengan kata keterangan tempat, a place, maka bin di sini bermakna berada. Budi has been at home. Budi telah berada di rumah. Berarti 5 menit yang lalu dia ada di rumah mungkin, atau 1 jam lalu, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi bin ketemu kata sifat tidak ada artinya. Bin ketemu kata benda, bin bermakna menjadi. Bin ketemu dengan kata keterangan tempat, bin bermakna berada. Oke ya. Jadi di sini subjek he saya bisa ganti menjadi she, it, his students atau siswa atau Budi. Ya, contohnya she has been a doctor. Kalau it ya benda ya, satu benda ya. Tidak mungkin jadi seorang dokter. The student has been a doctor. Budi has been a doctor, gitu ya. Bisa diganti subjeknya. Kalau di sini I have been sleepy, you have been sleepy, we have been sleepy, the students have been sleepy. Oke, saya kira cukup untuk nominal sentence. Kita pindah ke verbal sentence ya. Silakan ditulis. Oke. Oke, masih sama ya. Jadi untuk present perfect kita tetap menggunakan have dan has ya. Artinya telah ya. Kita pindah ke verbal sentence. Oke, contohnya saya katakan I have eaten dinner. Oke, I have eaten dinner. Saya telah makan malam. Subjeknya, have-nya, auxiliary verb-nya. Auxiliary verb artinya kata kerja bantu. Oke, kemudian di sini verb 3 ya. Verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Saya telah makan, berarti mungkin 10 menit yang lalu sebelum saya buat video, saya telah makan. Sekarang saya tidak makan lagi, tapi efeknya masih ada. Saya masih kenyang ya, masih kenyang. Maka kita menggunakan present perfect. Artinya ketika kita membuat kalimat yang kejadiannya dimulai telah selesai di waktu lalu, tapi masih ada efeknya sekarang, masih ada dampaknya sekarang. Oke, kalau kalimat negatifnya berarti I have not eaten dinner. Saya belum makan malam ya. Have not. Kemudian bertanya berarti tarik ke depan have-nya, ke depan subjek I, berarti have I eaten dinner? Sudahkah saya makan malam? Yes, I have. No, I haven't. Oke, saya bisa ganti di sini subjeknya menjadi subjek you, they, we, the students. Jadi kalau subjeknya banyak, lebih dari satu orang, kita pakai have. Dan ingat ya, dalam kalimat verbal sentence kita tidak pakai lagi been. Ya, kenapa tidak pakai been? Karena kita menggunakan verbal sentence. Been itu hanya digunakan pada nominal sentence. Tapi kalau verbal sentence kita tidak pakai lagi be. Kita langsung menggunakan ini namanya ordinary verb. Kita langsung menggunakan kata kerja asli. Dia tidak pakai be lagi, tapi kita langsung menggunakan ordinary verb, kata kerja asli. Kalau been kan dia termasuk auxiliary verb, kata kerja bantu. Jadi beda ya antara auxiliary verb dengan ordinary verb. Oke, contoh yang lain ya, contoh yang lain. Saya hapus dulu ya supaya oke, saya
posisi saja. Okay, for example, I say she has just called me. Oke, dia baru saja menelpon saya. Jadi subjeknya she has ya. Kemudian ini adalah Putri. Dia baru saja, dia telah menelpon saya. Berarti mungkin satu jam lalu dia telepon saya. Sekarang masih baru terjadi ya. Kemudian kalimat negatifnya berarti she has not just called me. Oke, kemudian untuk kalimat bertanya berarti has she just called me? Oke, apakah dia telah menelpon saya? Ya, so the answer is yes. She has or no, she hasn't. Oke ya, jadi intinya kalau subjeknya orang ketiga tunggal, saya baik he, it atau Budi atau orang, atau the student tidak pakai s, berarti kita pakai has ya, kemudian langsung kata kerja bentuk ketiga. Oke, kemudian saya akan tuliskan juga keterangan waktu ya, time signal yang dipakai dalam present perfect. Jadi ada intinya cirinya present perfect itu adalah yang pertama menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, ciri yang pertama kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Sebelum kata kerja bentuk ketiga kita menggunakan have has. Ciri yang kedua adalah dia menggunakan time signal, kata keterangan tertentu. Time signal yang dipakai adalah ini ya. Recently, kemudian just, kemudian lately. Oke, recently, lately kita pakai juga already. Oke. Kemudian ingat ya, dalam present perfect tense kita selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi tentunya kalian harus tahu atau menghafal kata kerja bentuk ketiga khususnya pada irregular verb ya. Jadi harus tahu ini irregular verb. Oke, kata kerja yang tidak beraturan. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 ya. Jadi harus dihafal ini ya. Karena kalau tidak hafal ini mustahil kalian bisa buat kalimat present perfect tense. Mustahil ya, pasti kalian tidak akan bisa membuat kalimat present perfect tense kalau tidak menghafal irregular verb dan irregular verb. Kalau mau membuat kalimat present perfect dalam bentuk verbal sentence, makanya syaratnya supaya bisa membuat kalimat baik dalam speaking maupun writing, supaya bisa membuat kalimat present perfect tense, maka kalian harus menghafal regular verb dan irregular verb. Syaratnya supaya buat kalimat present perfect tense. Contohnya yang termasuk irregular verb. Irregular verb ini artinya kata kerja yang tidak beraturan. Ir di sini artinya tidak ya. Tidak. Regular artinya beraturan, berarti kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya speak menjadi spoke, spoken. Kemudian write
fruit, written, speak spoken, ya. Kemudian read, read. Kemudian go, when, gone, do, did, do atau das ya. Oke, ini das di sini. Did, done. Is, are. Kemudian di sini was, were. Kemudian di sini pakai been. Jadi is di sini bentuk lampaunya adalah kita pakai was. Kemudian are di sini bentuk lampaunya kita pakai were. Di sini bentuk ketiganya makanya kita pakai been karena dalam kalimat present perfect itu semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, terus contoh yang termasuk regular verb ya. Regular verb. Regular verb. Kalau regular verb ini gampang ya. Kata kerja yang beraturan. Kenapa dikatakan beraturan? Karena semuanya bentuk pertama, maksud saya semua bentuk kedua dan ketiga itu gampang. Tinggal tambah saja d atau d or ed. Contohnya ya, verb 1, verb 2, verb 3 ya. Contohnya kata love, bentuk keduanya berarti love. Tambah d saja ya, tambah d. Kemudian bentuk ketiga juga tambah love, d ya, love. Jadi kalau sudah berakhiran dengan kata kerjanya sudah berakhiran dengan maka kita tambah d saja. Kemudian kalau kata kerjanya tidak berakhiran dengan maka kita harus tambah ed ya. Contohnya kata talk, menjadi talk, tambah ed, berbicara, talk. Jadi intinya kata kerja bentuk pertama, kedua dan ketiga itu artinya sama ya. Contohnya speak, spoken. Jadi semuanya bermakna berbicara. Kemudian di sini regular verb, love, loved, semuanya bermakna mencintai. Oke ya. Kalau di sini saya tambahkan lagi, contohnya kata want, wanted, decide, decided. Ingat pengecualian ya, pengecualian untuk kata kerja yang berakhiran dengan t bunyinya atau di dalam regular verb itu kita ucapkan ini ya, pakai tip ya, tip. Contohnya want, wanted, decide, decided. Jadi khusus untuk yang berakhiran dengan t, bunyi t terakhirnya kata kerjanya atau di kita ucapkan dengan tip ya atau dip. Kecuali yang ini kita tidak bilang love it tapi loved. Bunyinya di sini loved. Jadi beda ya, kalau saya katakan I love you, saya mencintai I love you, saya mencintaimu sekarang. Kalau saya katakan I have loved you, berarti saya telah mencintaimu. Sekarang tidak lagi, saya pernah mencintaimu, sekarang tidak lagi. I have loved you, pakai di terakhir loved. Jadi bukan love tapi loved. Atau saya begini, I talk to you, saya berbicara dengan kamu. I have, kalau saya katakan I talk to you, berarti saya bicara sama kamu sekarang. Tapi kalau saya katakan I have talked to you, saya telah bicara dengan kamu. Jadi kalau berakhiran dengan T, maksud saya berakhiran dengan K, tambah ed, kita harus katakan talked. Ya, bukan talk it, kecuali yang ini berakhiran dengan T atau D, kita katakan wanted dengan decided. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully you enjoy the video, the lesson. I want you to click the subscribe below and please like and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.